Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online. Pada kali ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan dan kemudian juga nanti tentang bagaimana cara memelihara organ-organ pencernaan pada manusia, dan tentunya juga tentang makanan yang bergizi yang baik untuk pencernaan kita. Nah, anak-anak silahkan simak video berikut. Nah, sambil menyimak silahkan nanti anak-anak juga mencatat untuk materi yang Bu Mar'ah sampaikan di dalam video tersebut. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan dari tema 3, subtema 2, Mupel IPA, kelas 5 SD. Selamat belajar. Gangguan yang terjadi pada organ pencernaan tubuh kita akibat dari kita tidak menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, dan juga kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Akhirnya ada beberapa gangguan yang muncul, diantaranya adalah sariawan, gastritis, MAH, dan diare. Ada lagi beberapa gangguan organ pencernaan yang muncul. Apakah teman-teman pernah merasakan salah satunya? Tidak enak bukan jika organ pencernaan kita mengalami gangguan. Untuk itu, mari kita jaga organ pencernaan kita. Gangguan yang pertama yang sering kalian dengar adalah MAH. MAH itu adalah gangguan pencernaan yang disebabkan meningkatnya kadar asam lambung. Penyebabnya karena pola makan tidak teratur, pikiran tegang atau stres, bakteri, kemudian kelebihan berat badan, terlalu atau jarang makan terlalu cepat, dan mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak, dan pedas. Perut akan terasa perih dan juga sakit ketika MAH itu muncul. Gangguan organ pencernaan yang kedua adalah diare. Diare itu adalah iritasi pada selaput dinding usus besar atau disebut juga dengan kolon. Penyakit diare ini disebabkan karena infeksi virus, bakteri, dan parasit dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, alergi makanan tertentu, penyakit usus, dan juga stres. Ketika diare, fases akan lebih encer daripada biasanya. Perut akan terasa sakit dan kita akan berulang kali ke toilet. Untuk itu, jaga kebersihan tubuh dan makanan. Gangguan pada organ pencernaan yang ketiga adalah apendisitis atau usus buntu. Pernah kan kalian mendengarnya? Gangguan usus buntu ini terjadi karena peradangan appendix atau usus buntu. Jadi, usus buntunya ini mengalami peradangan atau luka. Penyebabnya itu karena tersumbat oleh benda asing. Yang keempat adalah sembelit atau konstipasi, yaitu fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. Penyebabnya kurang kandungan serat pada bahan makanan yang dikonsumsi, banyak duduk, dan juga menunda BAB, serta kurang mengkonsumsi cairan. Akibatnya terjadi sembelit. Berikutnya adalah keracunan makanan karena masuknya bakteri ke dalam tubuh, seperti bakteri Salmonella yang dapat menyebabkan tipes atau paratipes. Penyebabnya infeksi bakteri, tidak membersihkan tangan sebelum makan, sanitasi yang buruk, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri. Penyakit cacing, sudah pernah mendengarkan? Gangguan ini terjadi karena adanya cacing pada organ pencernaan kita. Contoh cacingnya adalah cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi yang masuk bersama makanan atau minuman yang tercemar dan tidak bersih. Akibatnya perut mulas, mencret sampai perut kita kembung. Berikutnya adalah hepatitis. Hepatitis berarti hati. Infeksi ini menyerang virus pada hati yang masuk melalui air atau makanan. Penyebabnya adalah virus hepatitis. Konsumsi alkohol secara berlebihan, penggunaan obat-obatan melebihi dosis,
Dan juga faktor yang meningkatkan resiko hepatitis adalah kurang menjaga kebersihan dan makanan tidak dimasak sampai matang. Akibatnya virus ini masuk bersama makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Gangguan pada organ pencernaan yang selanjutnya adalah wasir atau ambeien atau disebut juga dengan hemoroid, yaitu pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Penyebabnya adalah sembelit kronis, duduk terlalu lama, dan juga kurang asupan makanan berserat. Berikutnya adalah malnutrisi. Coba teman-teman lihat pada gambar, ada satu gambar anak yang sangat kurus dan satu anak sangat gendut. Malnutrisi ini akibat dari kelebihan atau kekurangan asupan gizi, sehingga terganggu pembentukan enzim pencernaan. Penyebab dari malnutrisi ini, kalau gambar sebelah kiri itu kekurangan asupan zat gizi, sedangkan yang sebelah kanan adalah kelebihan asupan zat gizi. Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pengolahan makanan. Jadi kita tidak tahu kandungan gizi tentang makanan yang kita konsumsi, serta takaran yang seimbang untuk kita konsumsi. Keterbatasan fisik atau mental, penyalahgunaan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aktif, serta karena akibat dari kecanduan alkohol. Selanjutnya adalah disentri. Pernahkah teman-teman mendengarnya? Disentri ini adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Penyebabnya karena berbagai jenis bakteri. Bakteri-bakteri tersebut antara lain adalah Escherichia coli, bakteri Salmonella, Clostridium, Campylobacter, dan yang lainnya. Bakteri E. coli ini membantu pembusukan makanan, namun ketika bakteri ini terlalu banyak, maka akan menyebabkan penyakit. Gastritis. Gastritis ini adalah peradangan akut pada lapisan dinding lambung. Karena pola makan yang tidak teratur, pikiran stres, dan juga kelebihan berat badan. Gastritis ini menyebabkan lambung kita itu luka. Penyakit akibat kekurangan vitamin, yaitu sariawan. Sariawan ini adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman, apalagi ketika kita makan. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin C, pikiran stres, kekurangan nutrisi, cedera karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi. Sariawan ini sangat tidak nyaman ya teman-teman. Pernahkah kalian merasakan? Ternyata banyak sekali ya teman-teman gangguan yang terjadi akibat organ pencernaan yang tidak baik. Penyakit ini terjadi karena kita tidak menjaga kesehatan organ pencernaan kita dan juga kita tidak menjaga kebersihan dan kesehatan dari makanan yang kita makan atau minum, serta kebersihan dari makanan dan minuman tersebut. Untuk itu, agar organ pencernaan kita tetap bekerja dengan baik, maka kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan dengan 1. Mengonsumsi makanan bergizi dan bersih, minum cukup air, kunyah makanan, olahraga yang teratur, menjaga pola makanan yang teratur, mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup serat, makan sarapan pagi ya, dan juga hindari kebiasaan begadang. Sebenarnya masih ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Dapatkah teman-teman menyebutkan? Media pembelajaran tentang makanan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat dan kandungan gizi yang ada di dalamnya.
Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang seimbang. Zat gizi tersebut adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, jagung, singkong, kentang, dan sagu. Protein terdiri atas dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Sumber protein hewani antara lain telur, daging, dan ikan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Sumber protein nabati antara lain tempe dan tahu, buncis, dan kacang hijau. Protein bisa dijadikan energi yang langsung digunakan oleh tubuh. Proses pencernaannya sangat cepat. Sama halnya dengan protein, sumber lemak juga terdiri dari dua macam, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Makanan yang menjadi sumber lemak hewani antara lain daging, keju, susu, dan minyak ikan. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Sumber makanan yang mengandung lemak nabati antara lain kemiri, kacang tanah, avokat, dan minyak sawit. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi dua, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak antara lain natrium, kalium, kalsium, fosfor, dan magnesium. Sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit antara lain mangan, zodium, fluor, kobalt, dan zat besi. Sumber mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Jadi, setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin B dan C. Sumber vitamin banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur. Misalnya, wortel mengandung vitamin A, telur mengandung vitamin B12, jeruk banyak mengandung vitamin C, ikan salmon mengandung vitamin D, sayur bayam mengandung vitamin E, dan buah avokat mengandung vitamin K. Vitamin memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Misalnya, vitamin A menjaga kesehatan mata. Vitamin B12 mencegah anemia dan penting untuk pertumbuhan. Vitamin C menjaga daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan gigi dan gusi. Vitamin D menjaga kekuatan gigi dan tulang.
vitamin E menjaga kesehatan kulit, dan vitamin K mencegah penyakit gula dan tulang keropos. Ya, anak-anak, terima kasih sudah menyimak video dengan baik dan anak-anak juga sudah mencatatnya. Hari ini Bu Mara tidak memberikan tugas mengerjakan soal, tetapi yang perlu anak-anak upload di Google Classroom adalah hasil catatan materi dari video hari ini. Silakan nanti di foto kemudian diupload ke GCR, dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi di kolom komentar GCR. Begitu ya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Mara sampaikan melalui video hari ini. Selamat dan semangat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.